Jaki. Di sore kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di kesempatan malam hari ini acara demi acara kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sambil menunggu para tamu undangan dan juga Bapak Wali Kota yang insya Allah juga akan hadir membersamai kita, dan beliau saat ini sedang dalam perjalanan. Untuk itu kami persilahkan kepada para jamaah yang baru saja tiba di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil
Eling salawase
Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama untuk menambah keberkahan kita pada acara malam hari ini, yakni acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sama-sama kita mengikuti pembacaan sirah nabawi Maulid Nabi Muhammad SAW. Berharap mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid Nabi ini Allah senantiasa turunkan rahmat keberkahannya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dicatat oleh Allah termasuk ke dalam golongan dari umat Nabi kita Muhammad yang kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan cucuran syafaatul uzmanya. Amin amin ya rabbal. Bismillah ala hadhihi ya wa lakum salihah susah sahih hadzal maulid Imam Syekh Abdul Rahman wa khususan ila jemaah wa khususan warga fillah inti bersama wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Kami mohon berharap mudah-mudahan semua jamaah bisa ikut sama-sama kita berselawat malam hari ini untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sama-sama. Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil sahabah. Ya Rabbi warda 'anil sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد صل يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وفي كل مولي يا ربي صل على محمد عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نقدم بالمشافى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل دربة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ولفقد صل على محمد السلام عليك يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه تراء وعن من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله
alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah memanjatkan sholawat ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kami menghimbau dan mengingatkan kepada para jamaah sekalian, dimohon sepanjang acara kita semua bisa tertib dan juga bisa dengan khidmat mengikuti rangkaian demi rangkaian acara. Marilah secara resmi acara kita mulai, dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan cuaca tetap mendukung. Hujan badai Allah alihkan ke tempat yang lain, ke gunung-gunung, ke lautan, ke anak-anak sungai dan tumbuh-tumbuhan yang lebih membutuhkan air di sana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang paling indah dan mulia selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalik pencipta, Khalik pemelihara, Khalik pengasih dan penyayang hambanya, di mana jiwa-jiwa kita berada di tangannya. Dan atas karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita
dapat bersilaturahim kembali di sini. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu hingga sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Dan kita berharap semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Daun salam di meja makan untuk bumbu masakan di hari ini. Salam hormat dan santun saya aturkan kepada para jamaah yang hadir di sini. Boleh tepuk tangan? Dan jangan ragu bilang saya cakep. Bukan pedang sembarang pedang. Pedang diasah tajam teruji. Nah, bukan datang sembarang datang. Datang untuk memenuhi panggilan Nabi. Sallu ala Nabi. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Tuan Guru Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC DISA PhD yang insya Allah akan segera bergabung dengan kita semua di sini. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang Selatan beserta jajaran, Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Tangerang Selatan, para tokoh agama, ulama, para ustadz dan ustazah, serta guru-guru majelis taklim yang pada hari ini berkesempatan hadir, Bapak Camat Pamulang, Bapak Lurah Pamulang Timur, Bapak Kapolsek Pamulang, Bapak Dan Ramil Pamulang, Bapak Ketua RW 019 sekaligus pembina Yayasan Masjid Raya Villa Inti Persada, kemudian Ketua dan segenap jajaran pengurus Yayasan dan DKM Masjid Raya Villa Inti Persada, para ketua RT di lingkungan RW 019 Villa Inti Persada, serta para sesepuh, pini sepuh dan tokoh masyarakat di lingkungan RW 019 Villa Inti Persada yang berkesempatan hadir dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dan tentunya seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang secara langsung hadir di sini maupun yang menyaksikan live streaming melalui channel YouTube Masjid Raya Villa Inti Persada dan Damai Indonesiaku TV One. Para tamu undangan dan jamaah yang dirahmati Allah, selamat datang di Villa Inti Persada Sport Center, terutama di malam ini, di malam yang cerah ini, Jumat 26 September 2025, bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema cinta Rasulullah, cinta tanah air, merawat harmoni dengan damai dan kebersamaan. Untuk keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta untuk kelancaran acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membukanya dengan membacakan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli dan salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Allahumma ya qadiyal hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Farhan Muhammad. Beliau merupakan qori internasional, juara pertama di Maroko. Kepada Yang Mulia Ustaz Farhan Muhammad, disilakan. Dan hebat. ليخرجكم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bukan karena kurang keras, tapi saya mendoakan ibu bapak 3 kali. Ibu bapak mendoakan saya juga 3 kali. Karena itu adalah doa semoga keselamatan, rahmat dan barokah Allah menyertai kita. Jadi itu doa sih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, ibu-ibu, para guru ngaji, semua para tokoh masyarakat, wabil khusus sudah kita nantikan Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Somad
yang merupakan ulama yang sangat kita nantikan kedatangannya pada kesempatan malam hari ini, Ketua RW sekaligus juga sebagai pembina masjid di Villa Inti Persada, Bapak Dr. Ecap Esiasa, yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Raya Villa Inti Persada, Bapak Ustadz Zarkasi Afif MA, Bapak Ketua RT 01, Bapak Imam Muslihin, Ketua RT 02, Bapak Profesor Dr. Andi Sesu, Ketua RT 05, Bapak Fajar Rianto, Ketua RT 06, Bapak Profesor Dr. Hamamizada, Ketua RT 07, Bapak Suparno, Ketua RT 08, Bapak Dedi Damhudi, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian semuanya saja yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah berkat nikmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita pada malam hari ini bisa hadir dan berkumpul dalam rangka tablik akbar memperingati atau dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Salam salawat semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian. Bapak yang kami hormati, alhamdulillah saya bergembira tentunya sebagai wali kota Tangerang Selatan melihat antusiasme Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir dalam pengajian kita secara langsung pada malam hari ini. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu saya tidak akan lama-lama, pasti udah nungguin kan ya Pak Ustaz. Jadi saya juga sama pengen dengar ceramah beliau, Bu. Saya ucapkan selamat karena kita ngajinya bener, ngajinya langsung seperti ini. Ada kiainya langsung hadir, bukan ngaji melalui YouTube. Ngaji melalui YouTube, Ibu kita lagi asik-asik ngaji, terus air keburu matang, pan kita taruh dulu handphonenya, YouTube-nya, nyeduh kopi dulu, nyeduh air dulu, dan seterusnya. Lupa ngajinya nggak diterusin, ngajinya sepotong. Nah akhirnya pemahaman tentang ayat-ayat Allah, tentang tafsir dan tentang fikih dan serta lain-lainnya tidak lengkap menyertai kita. Oleh karena itu inilah masyarakat Indonesia, inilah masyarakat Tangerang Selatan, dan saya yakin bukan hanya dari Tangerang Selatan yang hadir, pasti dari perbatasan Bogor, Depok dan sebagainya juga hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu mari secara seksama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan, dibawakan langsung oleh guru kita Bapak Kiai Haji Profesor Abdul Somad. Saya nggak tahu kesononya SHMA apa seperti apa, mohon maaf Pak Kiai. Saya kira itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Saya senang melihat ibu-ibu kita semuanya sehat-sehat, Ibu ya, Bapak ya. Itu penting, sehat fisik, sehat badan, sehat pikiran, sehat niat, sehat apa segala rupa sehat lah pokoknya. Kalau dompet kurang sehat mah sama aja itu mah ya. Nanti juga sembuh lagi, nanti juga sehat lagi itu mah. Iya, saya kira itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Kang Ecep dan seluruh jamaah serta panitia penyelenggara dalam kesempatan malam hari ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kabarnya anak saya suami saya ingat, kalau ada orang yang ngajak ibu, ngajak bapak bicara aib orang lain, ribah, ketika ibu nggak ada, dia akan bicarakan ibu dengan orang lain. Betul? Banyak yang ngaku. Mudah-mudahan kita selamat dari ribah semuanya, insya Allah. Lidah kita yang menyebabkan kita masuk surga atau masuk kantor. Masuk surga karena banyak bersolawat. Apa tanda cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah? Sering-sering menyebut Nabi Muhammad. Tadi saya sebelum sampai ke lokasi, tadi mampir ada musola kecil, saya dengar rupanya mereka lagi baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya Allah salli ala Muhammad,
ridhoilah, rahmatilah Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, ya Allah, salli wa sallim alaih, ucapkanlah salam kepadanya. Kita pun dari sini mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sendalnya dibawa lagi. Saya bukan nyindir, saya ustadz yang nggak pandai sindir menyindir. Saya kalau ngomong to the point, kalau saya mau saya minta dari tadi. Nggak enak saya pakai sendal di atas sementara bapak di bawah. Hati saya rasa nggak mau. Bapak ibu yang penerjemah kita, beliau juga nggak pakai sendal, padahal sendalnya ada di bawah. Beliau nggak mau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong kita jaga lisan kita dengan sholawat. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang nemuin saya. Ustadz Somad, ada satu yang mau saya tanya Pak Ustadz, boleh? Hati saya risau, susah, gundah gulana. Saya sarankan banyak-banyak bersolawat. Saya sudah solawat Pak Ustadz, tapi hati saya masih suntuk, masih galau, masih susah, masih ribet, masih jelimet, masih payah. Saya sudah mau marah, mau emosi. Udah saya mau tunjukkan, saya pakai cincin waktu itu, pakai cincin yang hitung solawat. Dan mau saya tunjukkan, lihat nih saya sudah solawat. Saya waktu itu udah solawat 500. Udah mau saya tunjukkan. Terus Allah masih jaga saya tanya, ibu hari ini sudah bersolawat? Sudah Pak Ustadz. Berapa? 1000 katanya. Dalam hati saya, untung saya nggak nunjukkan solawat saya. Coba kalau saya tunjukkan, saya sudah solawat 500 saya ini, pasti dia senyum. Saya sudah 1000. Maka kalau kita bersolawat, berapa jumlahnya? Yang tahu hanya kita saja. Jangan nanti setelah solawat 1, 2, 3, 100, 500, 1000 langsung diambil kamera, dipoto. Setelah itu diupload. Aku sudah 1000, kamu berapa ya? Nanti dikomen sama kawan teman semua. Kalau muat nasihat hadis untuk motivasi, bagaimana caranya motivasi? Aksirus salata alayya, perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat. Kenapa demikian? Pada hari Jumat penuh dengan keberkahan Sayyidul Ayyam. Inna salatakum ma'rudatun alayya, solawat kamu dari mana kita ini? Dari Villa Inti Persada, dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dipersembahkan, ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat nanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika? Bagaimana mungkin solawat kami dibawa kepada makammu? Laqad arimta, padahal jasadmu sudah mati, membusuk, dimakan cacing tanah. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi solawat kita dari Tangerang Selatan itu sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari Tangsel ke Madinah 9.000 km. Yang nggak percaya ukur sendiri. Solawat kita dari Tangsel dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, diperlihatkan kepada Nabi. Tapi Nabi sudah meninggal dunia, sudah dimakan cacing tanah. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Bapak percaya? Kelihatannya bapak-bapak nggak hadir nih, ada? Oh, mereka orang yang rendah hati. Kata mereka, mama, selama ini aku yang jadi imam di depan. Malam ini emansipasi wanita, kalianlah yang maju ke depan. Mohon maaf Pak, kita malam ini menjadi kaum minoritas malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika seorang sultan namanya Nuruddin Zangki. Siapa namanya? Nuruddin Zangki. Dia bermimpi dalam tidurnya. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Lianna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka itu dia benar-benar melihat aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku.
Jadi mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa melihat dalam mimpi. Wahai Sultan Nuruddin Zangki, ada orang yang mau mencuri jenazahku. Lalu kemudian tentara dan polisi disebarkan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, mau mencari mana lubang yang mengarah ke makam Nabi. Ternyata ada satu rumah yang disewa oleh orang Yahudi. Mereka buat lubang terowongan, mau mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran dari sini bahwa orang Yahudi tahu jasad Nabi tidak hancur dimakan tanah. Makanya kalau ada orang Islam yang mengatakan saya nggak percaya tuh jasad Nabi nggak dimakan tanah, berarti lebih parah dari Benyamin neta setan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana orang Yahudi tahu bahwa jasad Nabi tidak hancur? Karena mereka pun mendapatkan riwayat-riwayat dari pendeta-pendeta mereka bahwa jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah, terpelihara, terjaga. Mereka ingin curi jasadnya. Sejak itulah keliling makam Nabi itu dicor dengan timah dari mulai bawah sampai atas, sehingga tidak bisa dicuri, terjaga, terpelihara. Dalam tanahnya dicor dengan timah besi, bagian atasnya dengan tembok, di luarnya disampul dengan kelambu warna hijau sutra la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita dari luarnya lagi dengan besi berwarna kuning. Kita pun ziarah di depan makam Nabi. Haji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini untuk ngingat Nabi. Jangan berkecil hati karena enggak ada uang, karena susah lalu enggak bisa ke makam Nabi. Setiap sholat kita bersama dengan Nabi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini banyak orang yang sholat tapi nggak ingat kapan mengucapkan salam sama Nabi karena bacaannya cepat, seperti dapat bakwan panas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka, kita sedang berhadapan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Telunjuknya 3 jari ditekuk, yang satu di pangkal telunjuk, turun ke bawah, naiknya pada lafaz Allah mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah, sampai salam enggak turun. Tapi Pak Ustadz, ada kemarin kami lihat orang sholat telunjuknya gerak-gerak. Itu mazhab Maliki, dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau mazhab Hambali telunjuknya naik setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mazhab Hanafi diangkat pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya nggak ingat Pak Ustaz, nanti ngaji lagi sama Ustaz. Jangan cukupkan hanya tablik akbar. Apa pesan Pak Wali? Jangan cuman ngaji di YouTube, karena ketika sedang masak paketnya habis. Ustaznya ngomong kita habis ngaji. Ini jamaah ini udah sering lihat Ustadz Somad di YouTube. Malam ini mereka cuma mau memastikan apakah ini orang yang menghabiskan paket 2 giga itu. Masya Allah. Insya Allah semua yang kita dengar kita pakai untuk dakwah itu bernilai amal soleh. Kok amal somad? Amal soleh, insya Allah. Apa tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta kepada Rasulullah tandanya yang kedua adalah berkorban. Itu tanda cinta. Malam ini malam Maulid Nabi Muhammad, tablik akbar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berkorban. Yang selama ini pejabat dimuliakan di atas kursi, malam ini saya tidak bisa membedakan mana pejabat, mana diplomat, mana penjual tomat.
Saya tidak bisa membedakan mana yang penguasa, mana rakyat jelata. Semuanya merendahkan diri. Kami semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkorban harta, bangun masjid. Ada yang berkorban nyawa, perang. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza, Palestina. Amin. Ada yang berkorban perasaan. Ini malam ini ibu-ibu, bapak-bapak yang paling banyak berkorban adalah ibu-ibu. Hadir dari sejak mulai ba'da maghrib, ba'da isya. Sekarang sudah jam 9.30. Berapa sinetron yang hilang? Bayangkan itu semua. Maka insya Allah semua yang dilakukan malam ini mudah-mudahan mendapatkan balasan. Langkah pertama dari rumah menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa. Yang ada kesulitan-kesulitan dimudahkan Allah, yang ada sakit-sakit disembuhkan Allah, yang belum ada jodoh dipertemukan dengan jodoh. Banyak sekali yang dilakukan. Yang ada hutang piutang dilunaskan. Banyak juga yang punya hutang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada orang kaya yang memberikan untanya, kudanya. Ada orang kaya yang memberikan tanahnya. Aku hanyalah seorang perempuan biasa ya Rasulullah. Namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Saya mesti hati-hati juga nih, harus tahu jangan kesulitan sama jatuh. Sakitnya nggak seberapa, malunya ini. Ini lagi direkam streaming ini. Aku tidak kaya ya Rasulullah. Aku tidak seperti mereka yang punya kebun yang luas. Dia berkorban. Apa yang dia berikan? Dia hanya seorang perempuan biasa. Dia berikan anaknya umur 10 tahun, laki-laki. Nama anaknya Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik. Ya Rasulullah, ini anakku umur 10 tahun. Umur 10 tahun ya kira-kira kelas 4, kelas 5 SD. Anas bin Malik tinggal di rumah Nabi, menyiapkan sendal Nabi, mengambilkan air, menyiapkan kain, menemani sholat. Itulah dia Anas bin Malik. Khadimtun Nabiya, saya melayani menjadi pembantu Nabi 10 tahun selama di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Betapa beruntungnya Anas bin Malik yang diserahkan ibunya Ummu Sulaim untuk berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan Nabi. Apa doa Nabi untuk Anas bin Malik? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya. Orang punya kebun panennya setahun sekali. Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Oh, gitu cara nerjemahnya. Panennya 2 kali. Saya diminta supaya di setiap acara pengajian saya mesti ada 1 penerjemah. Dan yang pertama yang melakukan ini adalah maulid pada malam hari ini. Saya sampaikan kepada seluruh kawan sahabat jamaah dimanapun berada, tirulah acara pengajian malam ini yang bisa dinikmati oleh semua saudara-saudara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi doakan dia banyak hartanya dan banyak anaknya. Anas bin Malik ketika dihitung waktu dia meninggal, jumlah anak dan cucunya 100 orang lebih. Mudah-mudahan anak kita banyak anak cucu cicitnya semuanya. Makanya Nabi mengatakan tazawwajul walud. Jamaahnya iktikaf, bukan nggak mau, tapi masjidnya nggak muat. Bahkan saya pun nggak tahu masjidnya mana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya memang kalau untuk acara tablik akbar, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, saya memang minta ceramahnya di stadion, di gedung olahraga, di lapangan sepak bola. Tapi kalau ngaji subuh memang di masjid, ngaji subuh. Kenapa saya mau tablik akbar itu di jalan rame? Karena nggak semua perempuan bisa masuk masjid. Dan banyak laki-laki mereka trauma ke masjid. Beberapa temannya baru ke masjid 2 hari meninggal. Akhirnya sampai sekarang belum ke masjid. Tapi kalau ngaji di jalan mau. Ada juga yang segan bawa masuk ke masjid, anaknya takut pipis. Ada juga yang segan masuk ke masjid, anaknya lari-lari, lompat-lompat. Kemarin Pak Ustadz waktu dibuat maulid di masjid 3 gorden sobek. Tapi kalau dibuat di luar kami nyaman, tenang. Apalagi masjidnya kecil, jendelanya tertutup, kipasnya 3, AC-nya mati. Keluar dari situ judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Tapi di jalan, ya Pak Ustadz, tapi kami panitia kan cemas hujan. Itu hanya cara Allah untuk buat kita nyaman malam ini. Coba kalau nggak hujan, panas, gelisah, gerah. Tapi malam ini adem, ayam, tentram. Tapi saya rasanya panas Pak Ustadz. Itu bukan karena keadaan. Panas kenapa? Panas karena baju baru. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi malam ini kita semuanya berkorban demi Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak tahu juga ya. Saya boleh nanya kan? Boleh. Apakah ini diperintahkan Pak Camat wajib hadir? Apakah Pak Wali menjanjikan siapa yang datang dikasih sertifikat? Ini semuanya datang karena la ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Rasulullah? Sering nyebut banyak solawat. Apa tanda cinta kepada Rasulullah? Rela berkorban nyawa, harta, perasaan, basah bajunya. Apa tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi ada meninggalkan istana yang megah dan mewah di Madinah? Enggak ada. Apakah Nabi ada meninggalkan kursi yang terbuat dari emas? Enggak ada. Apakah Nabi ada meninggalkan tongkat yang terbuat dari permata? Enggak ada. Lalu warisan yang ditinggalkan Nabi apa? Yang ditinggalkan Nabi adalah Al-Quran. Maka anak kita dibawa ngaji baca Quran. Maghrib ke Isya 45 menit, TV mati, handphone mati, laptop mati, gadget mati. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami dari Maghrib ke Isya memang TV mati, laptop mati, komputer mati. Kenapa? Pemadaman bergilir. Bukan itu yang saya maksud. Matikan handphone, matikan laptop, bawa ke masjid. Masjidnya besar atau kecil Pak? Masjidnya ada Bu. Bawa anak ke masjid, ngaji dari maghrib ke isya. Matikan laptop, matikan handphone, matikan gadget, ngaji, ngaji, ngaji. A'udzu billahi minasy syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak panggil anaknya, baca Al-Fatihah ya nak. Ibu panggil anaknya, benarkan Al-Fatihah. Nanti mereka akan ngajar istrinya, ngajar anaknya, ngajar cucunya sampai hari kiamat. Ibu bapak dapat amal jariah sampai nanti kita masuk ke dalam surga insyaallah. Amin. Orang yang hebat di antara kita siapa?
bukan profesor. Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta tanah air. Apakah Bapak Ibu adik-adik semua cinta tanah air? Tanahku adalah tanah yang diperjuangkan dengan darah. Ini tanah yang kita injak ini adalah darah para syuhada. Negeri ini merdeka tidak dengan diplomasi semata. Kenapa kita merdeka? Di ujung pulau Sumatera, di Aceh ada Tengku Umar. Di ujung timur Indonesia ada Patimura. Di tengah Indonesia ada Pangeran Antasari. Di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro. Mereka berjuang, berdarah, diasingkan, dibuang Belanda, mati sebagai syahid. Apa kata Tengku Umar? Kalau aku mati malam ini, aku mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi di Maulabu. Begitulah mereka menganggap hidup ini simple, tidak sampai setengah sayap nyamuk. Kita merdeka karena darah para syuhada. Maka untuk semua syuhada yang sudah berjuang sehingga kita merdeka, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu cara mensyukuri cinta tanah. Ini sekarang banyak orang cinta tanah air. 17 Agustus apa yang terjadi? Daster istri hilang. Cinta tanah air apa yang terjadi? Pohon pinang hilang. Alhamdulillah pohon pinang masih ada lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak salah panjat pinang, enggak salah tarik tambang, membahagiakan, tapi jangan ada maksiat di dalamnya. Bacakan tahlil, bacakan zikir, kirimkan doa. Negara kita merdeka di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambul, merdeka atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Supaya apa? Supaya kita bebas merdeka. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ustaz kok hafal? Saya tukang bacanya waktu SD tiap hari Senin. Saya yang bawa bendera itu, saya yang bacakan teks Pancasila ganti-gantian dengan teman setiap hari Senin. Sekarang tiba-tiba saya difitnah, dituduh radikal, kepala kau kena pukul. Ajarkan anak kita cinta tanah air, ceritakan kepada mereka bagaimana perjuangan ulama memerdekakan negeri ini. Hari Pahlawan tanggal. Kalau saya nanya, ibu bapak nggak usah tertekan, stres, depresi, anxiety. Kalau saya nanya dalam ceramah, nggak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Hari Pahlawan adalah tanggal 10, saya jawab sendiri, 10 November. 10 November mereka berteriak di Surabaya, itu Belanda, kafir, penjajah, takbir, Allahu Akbar. Kenapa mereka mau mati? Karena 18 hari sebelum itu, tepatnya pada tanggal 22 Oktober, ulama di pondok pesantren sudah mengeluarkan fatwa resolusi jihad, wajib berperang melawan Belanda. Siapa yang mati dibunuh Belanda, matinya mati syahid, enggak diperiksa di azab kubur, enggak ditanya, enggak merasakan sakitnya, langsung masuk surga. Negara ini merdeka karena ulama. Negara ini merdeka karena pesantren. Saya sangka Belanda datang. Negara ini merdeka karena orang-orang yang ikhlas berjuang mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iskariman, hidup mulia, aumut syahidan, atau matinya mati syahid. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina. Amin.
Siapa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Enggak usah dijawab. Ada seorang laki-laki namanya Syekh Amin Al-Husaini. Dia mengeluarkan fatwa wajib mengakui kemerdekaan Indonesia. Amin Al-Husaini adalah mufti negara Palestina. Dia mengakui Indonesia merdeka tahun 1944. Indonesia merdeka tahun 1945. Israel menjajah Palestina tahun 1946. Setahun setelah kita merdeka, lalu kemudian Israel menjajah Palestina. Maka kita sadarkan anak bangsa kita, kalau dulu Palestina menolong kita, sekarang apa yang bisa kita tolong dengan Palestina? Ibu pakai jilbab yang bergambar bendera Palestina, Ustadz pakai sorban yang bergambar sorban. Kok enggak sudah Palestina? Sorban yang gambar Palestina tinggal di rumah. Saya tadi khutbah Jumat. Di khutbah Jumat tidak pernah sekalipun absen. Dalam khutbah saya doakan, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Berapi-api saya di atas mimbar, jamaahnya di bawah. Gimana sih? Saya bukan kepala negara, saya bukan jenderal tentara yang bisa mengirimkan pesawat tempur ke Palestina. Tapi saya punya suara. Saya sampaikan kepada jamaah, kepada anak-anak kita, supaya kita peduli kepada Palestina. Belikan stiker-stiker, tempelkan di kulkas. Belikan gambar baju kaos tentang Palestina. Tontonkan tentang anak-anak Palestina, supaya anak-anak kita sadar ini saudara kita. Jangan sampai melupakan Palestina, karena kita akan ditanya nanti di hadapan Allah, man lam yahtam bi amril muslimin. Siapa yang tidak peduli kepada saudaranya, maka dia tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada seorang perempuan enggak pakai jilbab, bukan orang Islam, anggota parlemen DPR di Belanda, diusir dari kantor. Kenapa? Karena dia datang sidang pakai baju bendera Palestina. Mereka tidak Islam, mereka membela Palestina bukan karena iman. Kenapa mereka bela Palestina? Karena kemanusiaan. Untuk peduli Palestina nggak perlu jadi muslim, untuk peduli Palestina nggak perlu jadi mukmin, untuk peduli Palestina cukup jadi manusia. Mudah-mudahan saudara kita yang belum manusia, pripun kabare panjenenganipun? Saya apik kabeh podo mlebu nang surga. Amin. Ada orang Batak? Biado ala kita sesudena. Horas. Bisa juga dia. Ada orang Sunda? Kumaha sadayana? Hatur nuhun. Ada juga. Apapun bahasa kita, apapun suku kita, kita hidup harmoni. Kenapa? Karena asal kita sama. Semuanya diciptakan dari, ada yang ngaku dari aspal. Ibu kalau ngomong di depan anak-anak hati-hati. Jangan nanti suaminya bilang, kamu dari tanah mah. Iya pak, kamu kan hitam manis dari aspal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum min Adam, semua kamu diciptakan dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Mau kaya, mau pejabat, mau orang kaya, mau polisi, mau tentara, semuanya dari tanah. Ustaz Somad diciptakan dari tanah. Memang betul dari tanah, berjalan di atas tanah, dan kalau sudah mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Makanya kalau ada tetangga, jiran, kawan kita yang sombong, jangan marah. Kenapa? Karena kalau kita marah, emosi naik, nggak stabil, jantung, diabetes, gula darah naik semuanya. Cukup nasihati dia, jangan sombong, kamu dari tanah, jalan di atas tanah, masuk lubang tanah, mati dimakan cacing tanah. Dia yang marah, apa kata kamu? Mati dia langsung.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan marah-marah. Kalau ada tetangga yang marah-marah, nggak usah diladeni marah, tinggal kita nyanyi aja. Kamu jangan marah-marah, nanti kamu cepat mati. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Tua itu pasti, mati itu pasti, dewasa itu pilihan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bisa hidup harmoni? Karena kita sadar bahwa kita di dunia ini numpang. Kita di sini cuma sementara, sampai masanya kita akan mati. Kemana dulu raja-raja? Kemana dulu orang kaya? Mana pejabat-pejabat? Mana yang hebat-hebat? Semuanya mati. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Semua zaman sekarang tambah lagi 40 ke atas, karena dia tinggal di apartemen. 40 ke bawah yang tinggal. Siapa orang beriman? Sembarangan ngejek, kelahi, diviralkan. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Ustadz, sejak dengar pengajian Ustadz dia sudah baik. Karena dengar pengajian? Enggak, stroke. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan ya Allah. Amin, amin. Hidup harmoni dengan damai dan kebersamaan. Kira-kira kalau acara ini cuman Abdul Somad yang ngurus, apa bisa terjadi? Gak bisa. Jangan kuat-kuat bilang gak. Pikirkan juga perasaan saya. Padahal ada Bapak Wali, ada Ketua Panitia, ada orang-orang yang sudah bersusah payah, tetes peluh keringat dan air mata. Tapi gambar yang ditampilkan hanya gambar Abdul Somad. Ini dapat di mana gambarnya? Nggak bisa diedit agak putih dikit. La ilaha. Yang tampil ke depan Abdul Somad, yang naik ke atas Abdul Somad dengan saudara kita yang dapat membahasakan ceramah Ustadz Abdul Somad. Kenapa tadi protokol tidak memanggil? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari kameramen. Padahal mereka yang berjasa merekam ceramah ini sehingga dia kekal abadi, ditonton oleh semua channel. Salah satu yang menyiarkannya adalah channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Padahal suara Abdul Somad ini bisa menggelegar karena yang memasang sound system. Tapi dia tidak pernah disebut. Siapapun nggak pernah menyebut, nggak ada dipanggil. Berikutnya mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari teknisi sound system. Padahal nyawa saya di sini. Bayangkan kalau tiba-tiba ini rusak baterainya, habis volumenya diturunkan. Mereka berada di balik layar, non berada di sana. Maka semua yang sudah bersusah payah sehingga terwujudnya acara ini komplek Villa Inti Persada ini lokasinya aman atau enggak aman ini? Aman. Tapi kenapa mesti ada jeruji besi dan ada bodyguard from Tangsel, 4 orang, 2 kanan 2 kiri mengawal Ustadz Abdul Somad? Ini mereka bukan menyatakan Tangsel tidak aman. Yang mau investasi silakan investasi ke Tangsel. Ini bukan tanda tidak aman. Ini menjaga karena jamaah yang mencintai Ustadz Somad khawatir mereka datang menarik tangan kakinya copot. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-hubbu ya'mi wa yusib. Cinta membuat buta dan tuli. Orang kalau sudah cinta dia buta, dia lupa ustadznya kurus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tema yang semalam ini dijelaskan adalah harmoni dengan damai dan kebersamaan. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah lama juga tausiah, baleho-baleho itu macam-macam gambarnya, tapi hari ini gambarnya pintu gerbang. Luar biasa. Saudaraku, mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini diridhoi Allah. Jangan hanya hadir tablik akbar maulid Nabi Isra Mi'raj nuzul Quran tahun baru hijrah, enggak cukup. Mesti ngaji ke masjid, ngaji akidah,
wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ngaji fikih bagaimana cara cebok, bersuci, darah haid, darah nifas, darah nyamuk, darah bisul, darah wiladah, bagaimana mandi, bagaimana berwudu, bagaimana tayamum, sholat, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, membahas tentang akhlak, membersihkan hati, tazkiyatun nafs, ridha, tawakal, qanaah, zikir, ngaji tafsir Al-Quran, ngaji hadis. Dan yang ngajar di masjid kita bukan tanggung-tanggung, ustadz-ustadz kelas internasional. Tidak ada alasan bagi masyarakat enggak ngaji, datang ngaji. Mudah-mudahan kajiannya direkam, yang nggak bisa datang bisa streaming, bisa online. Ustadz Somad, kami ngajinya online. Bagus. Apakah orang yang ngaji online surganya juga online? Insya Allah surganya offline. Mudah-mudahan kita dimuliakan, diterima Allah Subhanahu Wa Taala amal baik kita insya Allah. Kira-kira udah berapa lama saya tausiah? Saya tadi mulai jam 9, sekarang saya lihat pas jam 10. Wah, saya walaupun nggak ngelihat jam, saya tahu sudah berapa lama saya berdiri. Ada seperti semut naik ke kaki saya, kesemutan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana-mana Ustaz Somad itu ceramahnya 60 menit, kecuali di perumahan Villa Inti Persada. Mantap. Di sini Ustaz Somad ceramah 1 jam 3 menit. Minum. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wa sama siapa? Dari. Karena musuh sama siapa? Aku ambil aja. Oke ya. Terima kasih.